Dasar mesum, ucap Yuni. Andre tiba-tiba datang, dan dia pun kaget dengan apa yang dilihatnya. Ini salah paham. Benar bukan? Ucap Reza. Kemudian Reza berdiri dan menghampiri Bella. Kenapa kamu melakukan itu? Ucap Bella. Kamu. Ucap Yuni sambil menunjuk Reza dan masih dalam keadaan mabuk. Yuni. Ada apa? Tanya Bella. Dia berdebah itu. Ucap Yuni. Apa? Tanya Bella. Dia orang gila itu. Dia berandal konglomerat generasi ketiga itu. Ucap Yuni dengan lantang. Bella yang mendengarnya terkejut. Bukan. Aku bukan dia. Andre. Katakan bahwa aku bukan dia. Ucap Reza. Bukan. Kamu bukan dia. Ucap Yuni kemudian mengambil botol. Kamu sungguh konglomerat generasi ketiga itu? Tanya Bella sambil menunjuk Reza. Bukan Bella. Aku bukan dia. Ucap Reza mulai panik. Benar. Dia pria itu. Dia sungguh pria itu. Ucap Yuni kemudian menangis. Bella. Ini salah paham. Ucap Reza. Diamlah. Dasar berdebah tidak berguna. Ucap Bella marah kemudian menonjok Reza. Hidung Reza sampai berdarah. Dan tersungkur akibat ditonjok oleh Bella dengan sangat keras. Tiba-tiba Bu Mega ibunya Reza terbangun dari tidurnya. Reza. Ucap Bu Mega merasa khawatir. Ada apa? Tanya Pak Ridwan di sebelahnya yang ikut terbangun. Sayang. Aku bermimpi buruk bahwa Reza. Ucap Bu Mega. Itu hanya mimpi. Kembalilah tidur. Ucap Pak Ridwan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku akan minta dukun itu untuk menjaga Reza. Ucap Bu Mega. Hei. Jangan menyebut dukun itu di hadapanku. Ucap Pak Ridwan kemudian memiringkan badannya dan tidur lagi. Beberapa saat kemudian. Andre. Apa dia bocah konglomerat generasi ketiga yang kamu urus? Ucap Bella dengan sangat marah. Hidung Reza disumpal dengan tisu akibat tonjokan Bella tadi yang membuat hidung Reza berdarah. Bella. Ucap Reza. Jawab aku. Teriak Bella ke Andre. Benar. Reza adalah anak konglomerat itu. Ucap Andre. Kalian bersekongkol untuk menipuku. Ucap Bella. Bella. Kami tidak bersekongkol untuk menipumu. Ucap Reza. Senang bertemu denganmu. Sikap dan cara bicaramu kepada Andre sopan. Bukankah itu bersekongkol? Ucap Bella sangat marah. Jangan marah dan tenanglah dulu. Ini berawal dari kesalahpahaman kecil. Ini berawal saat kamu berpikir aku pegawai hotel. Ucap Reza. Itu benar. Kamu menipuku sejak itu. Kamu bersikap seperti pegawai hotel yang miskin dan baru saja dipecat karena aku. Ya. Menyenangkan menipuku seperti itu. Ucap Bella. Menyenangkan. Teriak Bella dan melirik Andre. Aku membiarkan dia menginap untuk semalam karena kamu yang membawanya. Ucap Andre. Apa yang kamu katakan saat kita menonton berita? Ucap Bella. Itu karena. Ucap Reza dan Andre berbarengan. Kamu terlalu membenciku karena berita itu. Ucap Reza. Membenci. Tanya Bella dengan kesal. Kamu menyebutku bocah konglomerat generasi ketiga manja dan mengatakan aku jahat. Ucap Reza. Bukankah kamu begitu?
teriak Bella marah. Bella, aku tidak seburuk itu. Aku bukan berandal, ucap Reza. Tiba-tiba Yuni memecahkan ujung botol kaca dengan membantingnya ke tembok sehingga menjadi lancip dari pecahan botol itu, sambil menodongkan botol pecah itu ke mereka. Kalian semua akan mati. Aku sudah muak, ucap Yuni marah dengan keadaan mabuk. Kamu bisa menyebut dirimu manusia, teriak Yuni. Yuni, ayo bicara setelah kita meletakkan ini. Gadis baik, ucap Bella membujuk Yuni. Minggir, ucap Yuni. Kamu akan melukai dirimu sendiri. Tolong tenanglah, ucap Reza mencoba membujuknya. Aku sudah terluka, ucap Yuni. Cukup, berlututlah, ucap Bella menyuruh mereka berdua berlutut. Apa? Ucap Andre dan Reza berbarengan. Berlutut dan minta maaf kepada Yuni cepat, ucap Bella. Reza langsung berlutut. Maafkan aku. Ini salahku, ucap Reza. Kenapa aku harus berlutut? Aku tidak bersalah. Kenapa aku harus berlutut? Ucap Andre. Kita harus menyelamatkan dia dulu, ucap Reza ke Andre. Dia pelakunya, dan dia sudah meminta maaf. Aku hanya menulis kesepakatan untuknya, ucap Andre. Jadi, kamu hanya melakukan yang seharusnya, teriak Bella. Bedebah, teriak Yuni dan melemparkan botol itu ke lantai. Kemudian Yuni mengambil surat kesepakatan kompensasi itu dan merobek-robeknya dan melemparkannya ke Andre. Yuni, ucap Bella terkejut. Ambil kertas tidak berguna ini. Aku tidak membutuhkannya, ucap Yuni. Kamu sudah menerima uang ganti rugi. Seharusnya jangan bersikap begini, ucap Andre. Kemudian Yuni mengambil semua uang di kotak yang di atas meja dan melemparnya ke Andre. Ambil. Ini tidak berguna. Aku tidak membutuhkannya, teriak Yuni sambil melempar uang itu ke Andre. Ambil kembali. Kamu jahat sekali, ucap Yuni sambil menangis. Andre mulai tersulut emosi. Seharusnya dari awal jangan menerima uangnya. Kenapa kamu bersikap begini? Teriak Andre marah. Andre, tenanglah, teriak Bella. Kemudian Yuni duduk sambil menangis sejadi-jadinya. Aku akan melaporkanmu sekarang, ucap Bella kemudian mengambil HP-nya dan mencoba melaporkannya ke polisi. Bella, ucap Reza. Aku tidak peduli, ucap Andre. Andre, ucap Reza. Tapi, kamu akan diselidiki bersama kami, ucap Andre. Kenapa aku? Tanya Bella. Kamu harus menjelaskan alasan dia tidur di sini, ucap Andre. Aku membiarkannya karena tidak tahu dia siapa. Kamu membohongiku, ucap Bella. Aku tidak akan mengatakan itu kepada mereka. Aku akan bilang kamu mengenal dan menyembunyikan dia, serta kamu adalah komplotannya. Aku akan mengatakan itu kepada polisi, ucap Andre. Wah, kamu jahat sekali, ucap Bella. Dia sudah menerima 100 juta karena tidak sengaja disentuh. Itu sudah cukup. Kenapa aku harus berlutut? Ucap Andre. Hei, kamu sudah selesai bicara, ucap Bella. Kemudian Andre ingin pergi. Hei, berhenti, teriak Bella dan mengejar Andre.
Tiba-tiba Yuni tergeletak pingsan. Bella terkejut dan segera menghampirinya. Yuni, kamu baik-baik saja. Aku harus bagaimana? Ucap Bella sambil meraba memegang kepala Yuni. Kita harus bagaimana? Haruskah ku gendong dia? Ucap Reza. Jangan sentuh dia. Dasar mesum. Teriak Bella ke Reza. Pergi. Ucap Bella dan mendorong Reza. Mesum. Ucap Reza. Yuni. Kamu baik-baik saja. Ucap Bella mengecek keadaan Yuni yang pingsan. Kemudian Reza pergi ke rumah Andre. Andre. Kurasa bukan ide bagus membuat Bella kesal begitu. Maksudku. Bagaimana jika Bella sungguh melaporkan kita? Aku tidak keberatan ditahan. Tapi jika begitu, bukankah nanti kamu akan kesulitan? Ucap Reza. Mereka hanya akan melakukan tindakan disipliner dan memecatku. Ucap Andre sambil merapikan selimut. Andre, kamu bersungguh-sungguh. Ucap Reza. Ya. Aku lelah harus bertanggung jawab atas semua masalah dan kesalahanmu. Dan bahkan hidupmu. Ucap Andre. Mendengarkan itu, Reza pun termenung. Aku ingin tahu, apa yang akan terjadi pada hidupku jika aku menyerah. Ucap Andre. Kemudian Andre masuk ke menarik selimut dan memejamkan matanya. Reza pun merasa tidak enak dan merasa bersalah terhadap Andre.